ingin bertanya sama kalian. Kira-kira kalian pasti memiliki kelas impian kan? Bapak juga dulu waktu masih belajar seperti kalian SMP, Bapak punya kelas impian. Nah, kalian juga punya. Sekarang Bapak akan bertanya, atau siapa yang mau nih? Angkat tangan, kira-kira kelas impian apa? Oke. Apa yang kelas? Tadi? Paling lengkap. Terus? Bersih. Terus? Nyaman. Oke, indah. Ada yang lain lagi? Kamu? Ya. Kira-kira kamu ini memimpikan kelas seperti apa? Ya. Berarti siswanya, teman-temannya ramah, sopan, terus kelasnya bersih, rapi, terus oh ya, berarti sarana dan prasarana lengkap ya. Ini ada fokus, ada kipas angin. Kalian mau apa lagi? Oke ya. Nanti bisa nanti kita ngomong sama Pak Cecep juga di dekat AC ya. Biar di sini nanti ini kita belajar. Ada lagi? Oke, apa? Kelas yang jadi impian kamu? Kelas yang terbaik. Oke, boleh. Bapak akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas apa? Tidak. Tahu? Oke. Keyakinan kelas itu adalah suatu aturan-aturan di kelas. Kemudian kita buat cara bersama. Kemudian setelah itu kita sepakati bersama dan kita rubah kalimat positif dan kebaikan. Nah, setelah itu yang menjadi tolak ukur atau suatu aturan yang kita yakini dan kita jalankan dalam hidup kelas kita. Jadi keyakinan kelas itu beda-beda tipis dengan peraturan, ya. Bedanya kalau peraturan biasanya kalian tidak diikutkan dalam proses pembuatannya. Kalian tadi kalau masuk dari gerbang tadi, ada teman kalian yang enggak pakai sabuk misalkan, yang begini keluarkan, ada nggak? Ada. Nah, itu berarti sudah melanggar suatu peraturan. Kalian nanti akan Bapak ajak membuat peraturan, ya, peraturan sekolah, khususnya kelas. Tapi peraturan ini kita bersama, kita sepakati mana-mana yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Paham ya? Nanti dari peraturan itu kita kesepakatan mana-mana yang kita akan ambil, kemudian kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Bedanya kalau keyakinan kalian diikutkan dalam proses pembuatannya dan kita sama-sama menyepakati peraturan mana yang kita ambil. Paham sampai sini? Kalau paham, Bapak punya benda ini apa namanya? Apa ini? TikTok. Nah, nanti Bapak minta setiap kalian tuliskan peraturan yang kalian inginkan di kelas kita. Ya, apapun itu. Apa? 3. 3. Ini orang yang 3. Nah, silakan tulis ya. Kamu yang mana? Nih. Oh, nih. Ini semua jadinya. Nih, ya kamu 3 aja ya. Nih. Tidak perlu ditulis nama, silakan tulis saja peraturan yang ingin kalian terapkan di kelas kita. Nah,
agar kalian belajar itu nyaman, tenang, dan enak dan nyaman. Dah, Pak Om kasih waktu berapa menit kira-kira? Dah, oke, kalau sudah sekarang kalian tempelkan di sebelah sini. Dari sini dulu. Baris dari sini, silakan tempel ini. Di atas sini ya, di atas. Jejer ya, yang rapi ini. Oke, silakan. Ayo, silakan di tempel. Ya terus, sampai perjalanan. Oke, lanjut. Terus baris yang ini. Terus baris berikutnya. Ya terus. Oke, ini adalah peraturan yang kalian tulis yang nanti kita akan buat kesepakatan peraturan mana yang akan kita ambil, ya. Dan ini sedikit ya karena agama Katolik di sebelah ya. Kalau satu kelas berarti kalau ada kelas dari beberapa yang lain contohnya. Oke, sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan kitab yang telah kalian tulis peraturannya? Salsa, oke silakan maju. Salsa maju. Bacakan tiga. Ayo baca. Yang mana? Ya, yang ini. Yang keras ya. Yang 1, 2, 3. Baca. Siswa dilarang kelas masuk kelas. Siswa dilarang kelas masuk kelas. Setuju nggak nih? Setuju. Siswa dilarang membuang sampah di kelas atau laci. Siswa dilarang membuang sampah sembarangan, nih kan? Ini betul dulu. Bawahnya. Siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Setuju ya? Setuju. Terus? Siswa harus mengerjakan tugas dan PR. Setuju ya? Terus? Siswa dilarang membuang sampah di kelas atau laci. Terus? Siswa dilarang berkelahi sesama siswa. Siswa dilarang berkelahi. Setuju ya? Setuju. Terus? Siswa harus mengerjakan PR. Ya sama. Sudah. Silakan duduk. Lalu kita lagi sampai maju untuk mengerjakan peraturan yang buat. Lihat, ya maju. Baca dari sini aja dari sini. Siswa dilarang ribut. Siswa dilarang ribut. Setuju nggak? Setuju. Oke, terus? Siswa dilarang buang sampah sembarangan. Siswa dilarang buang sembarangan. Sudah ya? Terus? Siswa dilarang berbohong. Siswa dilarang bohongan. Oke, dilarang berbohong ya. Terus? Siswa dilarang tidur di kelas. Dilarang tidur. Setuju ya? Setuju. Boleh? Tidur kalau peraturan dijelaskan nggak boleh tidur. Terus? Siswa dilarang mengetek saat pembelajaran berlangsung. Ini yang paling penting nih, siswa dilarang. Terus? Siswa tidak boleh merusak peralatan kelas maupun milik sekolah. Siswa dilarang merusak barang-barang yang ada di kelas ini. Kalian pergunakan sebagai mestinya, jangan dirusak ya.
Karena ini bukan milik pribadi kalian, tapi milik bersama, sekolah jaga bersama. Oke, setuju ya? Setuju. Terus. Siswa dilarang membuli. Nah, bisa dia membuli, mengolok-olok, menghina, mengejek, ya. Walaupun misalkan ini ganteng, dan dia jadi ganteng ya. Terus, Siswa dilarang merokok. siswa dalam merokok, ini pasti nih. Terus, Siswa dilarang bebas. ya, tadi, ya, makasih ya dulu. Panggilan untuk Pak Ilham, silakan datang ke kantor guru sekarang. Panggilan untuk Arka, silakan datang ke kantor guru sekarang. Terima kasih. Oke, silakan dipanggil. Satu lagi yang mau di depan? Hah? Arifah, oke silakan. Ini. Siswa dilarang berbicara di saat pembelajaran sedang berlangsung. Oke, semua dalam berbicara boleh berbicara, tapi dengan meminta izin. Pak, misalnya, ya, setuju kali ini ya? Setuju. Oke, terus. Siswa dilarang bercanda di saat guru sedang mengajar. Oke, itu dilarang bercanda, berarti nggak boleh ribut, nggak boleh main-main, nggak boleh kertas, kirim-kirim surat, boleh ya? Walaupun juga naksir sama manja, nggak boleh loh ya. Terus, oh ini ya, iya. Siswa wajib membawa buku yang Itu wajib sudah buku LKS. Setuju nggak? Setuju. Terus, Dilarang memanggil nama orang tua. dilarang memanggil nama orang tua, berarti mengguli tadi ya. Terus, Dilarang ikut dalam kelas. dilarang ribut tadi ya. Setuju kan tadi? Terus, Dilarang mencuri atau mengambil barang yang bisa dicuri. nah dilarang kan? Mengguli. Terus, Siswa dilarang duduk sendiri di kelas. ya siswa dilarang ribut di kelas. Kalau berdua boleh nggak? Kan sendiri ya nggak boleh. Pokoknya intinya kalian tidak boleh ribut sendiri kalau itu bukan pembelajaran ya. Tapi kalau diskusi boleh, diskusi berbicara boleh. Terus, Siswa dilarang makan di kelas. ya siswa nggak boleh makan di kelas, apalagi pas dalam belajar nggak boleh diam-diam. Bapak ibu gurunya nggak tahu, nanti keselak. Terus, Siswa dilarang tidur di kelas. nah ada tadi. Terus ini belum. Siswa dilarang buang sampah sembarangan. Ya, itu ya, sudah kan? Siswa dilarang membuli. Nah, ada tadi kan? Setuju nggak nih? Oke, terus. Siswa dilarang berbicara di saat guru menjelaskan. Siswa dilarang berbicara saat guru bilang berarti ribut, yang menghormati ya. Terima kasih. Alifah silakan duduk kembali. Nah, ini adalah peraturan-peraturan yang telah kalian buat. Nah, sudah kita sepakati tadi, ada beberapa yang sama, itu kita jadikan satu saja. Nah, sekarang dari beberapa peraturan ini, kita hilangkan kalimat negatifnya. Kita hilangkan kalimat negatifnya, kita jadikan ke kalimat positif yang mudah kalian ingat dan boleh pahami. Berarti kita kelompokkan nih. Kita kelompokkan kepada nilai apa sih yang terkandung di dalam larangan ini. Itu yang nanti jadi pikiran kelas. Misalkan itu dilarang telat. Itu dalam kelas. Itu nilai apa kira-kira yang ada dalam ini? Yang dibandingkan apa? Apa? Pinter. Nilai yang ada di dalam peraturan siswa dilarang telat masuk kelas berarti disiplin. Nah, ketika dihilangkan kalimat negatifnya berarti siswa datang tepat waktu. Siswa datang tepat waktu. Nilai yang terkandungnya yaitu disiplin. Kira-kira keinginan kelasnya apa yang akan kita lakukan yang mudah berapa? 1. Itu bilang berapa ya? 1, 2, 3, 4. Wah, oke sekali ya. Oke, sekarang dari
peraturan ini kita kelompokkan nih, kira-kira nilai apa yang tergandung nih tadi? Dilarang telat masuk, disiplin kan? Disiplin. Terus dilarang ribut. Nilai apa tergandung? Menghargai, betul nggak? Pada cara menghargai bapak ibu guru ketika bapak ibu guru bicara, menghargai teman juga, tidak ribut, itu nilai kebijakannya. Kemudian ada tadi mau membaca, harus berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kira-kira nilai apa yang terkandung? Hah? Ya, kalau apa keimanan, berimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tunggu dulu ya. Oke, yang pertama kira-kira apa? Dari peraturan ini dijadikan sebagai keyakinan. Jadi mulai dari keyakinan kelas itu dari beriman dulu ya. Berarti nomor 1 apa kira-kira? Kalian berdoa, dilarang mencuri, ya? Dilarang berbohong, yang kalian buat tadi. Berarti kami suka hiburan. Apalagi yang lebih luas aja biar semuanya masuk ke situ. Apa? Kami beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu ya? Ya. Berarti beriman, kami beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, kami beriman kepada Allah ya. Berallah, karena ini pelajaran PAI ya. Oke, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau udah beriman berarti kalian nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri, nggak boleh. Apalagi? Oke, yang kedua, siswa harus mengerjakan tugas PR. Ini dulu. Siswa dilarang membuang sampah, membuang sampah. Kira-kira nilai apa yang terdapat dalam peraturan itu? Cinta alam. Iya, kebersihan. Berarti kami cinta kebersihan dan keindahan. Oke, boleh. Kami cinta kebersihan dan keindahan. Oke, kalau bersih itu bisa menjadi suasana lebih indah. Kalau udah suasana kelas indah, bersih, enak aja. Nah, makanya ini sebagai keyakinan kelas kita, kalian harus menerapkan ini loh ya. Kamu semuanya harus cinta kebersihan, berarti tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke kan ya? Ada lagi peraturan tadi yang mau kuliah, siswa dilarang berkelahi, kemudian membuli, terus dilarang apa lagi? Ribut di kelas, dilarang. Nah, nilai dalam peraturan ini apa? Menghormati, ya menghormati kami, menghormati sesama. Jadi ya, gimana? Kami selalu menghormati guru dan teman. Ada yang lain? Kami menghormati sesama itu. Kami menghormati sesama. Sesama itu guru, teman, semua warga sekolah ya. Jadi kami menghormati sesama. Kalau sudah menghormati berarti nggak boleh lagi marah-marah, nggak jelas, ngomel, membuli, menghina.
Kalau ada yang lagi berbicara, kalian diam atau menghormati. Bisa dilaksanakan ya. Nah, terus apa lagi? Dilarang mencontek. Nih, dilarang mencontek, terus dilarang mencontek. Kira-kira nilai apa yang sebelumnya? Hah? Jurang. Terus jurang. Jurang apa? Wanita itu di jurang. Mandiri ya. Kalian kan kalau mengerjakan sendiri berarti kemandirian. Berarti yang kita buat gimana? Kami kita kami selalu berperilaku jujur dan mandiri itu. Kami selalu berperilaku jujur dan boleh. Kami masuk. Lalu apa? Berlaku jujur dan mandiri ya. Terus ada lagi peraturan yang mana dari kalau membaca. Tidak boleh datang terlambat, mengerjakan PR tepat waktu. Itu nilai apa yang di dalam peraturan itu? Disiplin, disiplin dan apa? Kami disiplin dan apa kira-kira? Berarti kami selalu disiplin gitu. Kami kita disiplin. Nanti kalau ini sudah jadi harus dilaksanakan ya. Apa? Kalian tidak datang terlambat, kemudian tepat waktu, tiket harus dikerjakan. Coba disiplin dan tanggung jawab. Berarti kami menerima apa? Kami disiplin dan bertanggung jawab. Boleh. Kami disiplin dan bertanggung jawab. Ada lagi nggak kira-kira yang masuk nih? Dilarang ribut berarti sudah ya. Kita menghormati. Kami menghormati sesama. Terus dilarang berkelahi. Tidak berisik. Apa? Keamanan ya. Terakhir nih, nomor 6. Kami suka ketenangan. Lagi, kami suka kenyamanan. Kami cinta kenyamanan dan ketenangan. Keselamatan. Kami cinta keselamatan, kenyamanan dan ketenangan. Gitu. Tapi kalau berkelahi termasuk tidak menghormati, keselamatan juga, keamanan juga kan, ribut, ketentraman. Jadi kami cinta apa tadi? Kami cinta ketertiban dan keamanan. Kami cinta keamanan, ketertiban,
kami suka, kami cinta keamanan, ketertiban, terus dan ketentraman. Oke. Cukup atau masih? Kayaknya udah cukup ya. Udah semuanya termasuk di sini. Oke, coba sekarang Pak minta seorang untuk membaca tanggal berapa sekarang? Bulan? Tahun? Nah, kalian masih normal, tidak amnesia. Tua. Nah. Oke, sekarang Bapak minta semua orang membaca ke depan. Si Yoga Saputra, ya kan? Suaranya kan keras. Oke, Pak Ustadz silakan. Oke, baca. Ya, terus lah. Keyakinan kelas. 1. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Kami cinta kebersihan dan Keras tadi, ulang yang keras dan yang keras. 1. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Kami cinta kebersihan dan keindahan. 3. Kami menghormati sesama. 4. Kami selalu berperilaku jujur dan mandiri. 5. Kami disiplin dan bertanggung jawab. 6. Kami cinta keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, tapi ini adalah keyakinan akal ya. Oke, ini adalah keyakinan akal kita. Artinya ini yang harus kita terapkan dan harus kita lakukan di dalam kelas maupun lingkungan sekolah. Yang pertama, kami beriman kepada Allah. Nanti kalau ada sholat zuhur, sholat duha, berdoa, usahakan melaksanakan dengan benar, ya. Kemudian kami cinta kebersihan dan keindahan. Berarti mulai sekarang kalian tidak boleh lagi asal membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak melempar sampah. Biasa kalian suka lempar kertas tuh, nggak boleh lagi ya. Kemudian kalau mau pulang ditiketin dengan tiket yang bersih. Oke, karena kalian cinta kebersihan dan keindahan. Terus kami menghormati sesama. Berarti kalau sudah menghormati, berarti kalau sudah menghormati apa? Tidak mungkin berkelahi, tidak mungkin menghina, tidak mungkin mengejek. Nggak boleh lagi mengejek karena menghormati. Kalau Pak Ampun lagi ngomong, kalian dengarkan, itu salah satu menghormati. Nanti kalian ngomong, berbicara, Pak Ampun mendengarkan, juga Pak Ampun menghormati kalian, ya. Oke, kemudian kami selalu berpikir jujur, berperilaku jujur dan mandiri. Jujur berarti tidak mencontek, ya kan? Tidak berbohong. Kalau nanti ada suatu masalah di kelas, kalian menceritakan dengan sejelas-jelasnya, ya. Kalau ada masalah di kelas, nanti jangan asal tunjuk. Siapa nih yang buang kertas? Siapa? Nah, menunjuk. Tidak boleh karena kita sudah punya pintu kelas. Jujur dan mandiri. Paham ya? Oke. Kami disiplin dan bertanggung jawab. Datang tidak boleh terlambat ke kelas maupun ke sekolah. Kalau nanti kalian terlambat, langsung lapor pada guru tiket. Tanggung jawab ini ketika kalian diberikan tugas, tiket atau lain sebagainya, dikerjakan dengan benar. Tanggung jawab. Terus kami minta keamanan, ketertiban dan ketentraman. Berarti di dalamnya juga nggak boleh berkelahi, nggak boleh ribut, ya kan? Nggak boleh keluar masuk. Pak mau pipis, masuk lagi. Pak mau pipis lagi. Kalau di WC nggak pipis kan? Kurang muka. Terus
Pak izin ke WC, ngapain? Ya dirawat. Pas dirawatan, keluar lagi lewat tadi. Kok belum bisa percaya? Maka mengganggu keter. Nah, ini harus dilakukan oleh warga kelas kita semuanya. Termasuk Pak Untung, kalau Pak Untung nanti ngajar pas kalian tadi di depan, harus melaksanakan ini. Pak Untung harus beriman, kita kebetulan juga, tapi Pak Untung sama di luar kan? Nah, kemudian Pak Untung harus menghormati, walaupun kalian ini siswa Pak Untung, Pak Untung juga harus menghormati kalian. Ya kan? Salah satunya tadi kita buat pertemuan bersama. Biasanya kan peraturan anak-anak kalian dilarang ini. Tapi tidak diberikan kesempatan untuk memilih mana yang harus dijalankan, mana peraturannya tidak. Tapi kalau Pak Untung tadi, peraturan yang buat siapa? Ya kita bersama. Artinya kalau kita buat bersama berarti dilaksanakan secara bersama. Nah, sekarang siapa kelasnya? Oh, Letian silakan ditandatangani oleh kelasnya. Sini, tangan dulu. Ya di sini. Kelas. Kalau sudah ditandatangani tidak sah ya. Dilakukan besok ya. Oke, sekarang tangan. Oke, yuk tangan. Ya, dari itu. Biar nambah tangannya. Jadi itu. Nah. Iya. Ini adalah peraturan kelas atau ciri kelas yang sudah kita buat. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu guru yang hebat di sini. Perkenalkan, saya Yono Saputro. Di sini saya diamanahkan sama Bapak Umar Widodo sebagai pembawa acara untuk kegiatan diseminasi calon guru penggerak dalam budaya positif sekolah, di mana akan disampaikan oleh Bapak Umar Widodo di tempat laki aula dari jam 7 sampai jam 8. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat. Dan sebelumnya, sebelum kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita sebaiknya doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai, terima kasih. Untuk waktu dan tempatnya, untuk presentasi dari Bapak Umar Widodo mengenai diseminasi calon penggerak budaya positif sekolah, kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, sehat semua ya. Sudah apa? Oke, terima kasih kepada pembawa acara yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP EK Cipertengkawan, Bapak Kadus Tionto Wibowo atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta KPU yang saya hormati. Puji syukur dan dihadiratkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga kita semuanya dapat berkumpul di aula ini guna melaksanakan diseminasi budaya positif yang saya sampaikan, dan ini merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak. Dan kebetulan saya adalah angkatan 11 tentang budaya positif aksi nyata modul 1.4. Sekaligus ini adalah sebagai ilmu tambahan pada kita semuanya untuk memahami tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian kita sama-sama berkolaborasi
dan membuat kesepakatan mana-mana saja yang nanti akan kita laksanakan di sekolah kita. Jangan lupa nanti ada sesi pertanyaan dan umpan balik Bapak Ibu memberikan umpan balik dan pertanyaan. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya menyampaikan destinasi, saya akan melatih konsentrasi Bapak Ibu dulu karena ini masih pagi. Apakah Bapak Ibu konsentrasi? Nah sekarang Bapak Ibu coba pasangan dua orang, 1, 2, 3, 4. Dua orang. Yang satu tangannya begini Bapak Ibu. Yang satu tangannya begini. Dua orang pasangan, satu orang tangannya begini. Tangannya begini satu orang, yang satu orang tangannya begini. Oke, boleh buyusan dengan Pak Ilham. Jadi buyusan yang begini tangannya. Oke, satu. Oke, buat ibu Siska. Satu orang begini, satu orang begini. Oke, berarti ibu dengan ini. Satu orang lagi tangannya begini. Pak Jopi atau Bu El tangannya begini. Oke, jadi nanti saya akan menceritakan sebuah kisah. Ketika ada kata-kata menangkap, maka yang tangannya begini akan menangkap telunjuk kawannya, dan yang tangannya telunjuk itu siap-siap menghindar agar tidak tertangkap. Jadi ini adalah melatih konsentrasi. Oke, misalkan ketika ada kata-kata menangkap, maka langsung tangkap. Dan yang tangannya telunjuknya seperti ini menghindar. Gini. Oke, paham ya? Oke, melatih konsentrasi. Oke, kita dimulai. Oke, kita dimulai ya. Coba tes. Tangan gini, ambil kata. Iya, ambil kata. Oke, sekarang. Sekarang kalau ada kata tangkap. Berarti oke. Nah, dengarkan sekarang. Saya akan membawakan sebuah cerita agar Bapak Ibu lupa dengan kata-kata itu. Di suatu masa. Coba dengarkan dulu. Dengarkan. Oke, ya, dengarkan. Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda bernama Borondo. Borondo ini mempunyai putri bernama Sekar Arum. Sekar Arum dikenal sangat cantik jelita sehingga membuat para pangeran sampai berteriak setiap kali melihatnya. Suatu ketika datanglah seorang pangeran yang ketika itu berburu dan melewati pondok Borondo. Pangeran tersebut bernama Jofilasta. Ketika Pangeran Jofilasta melihat sang putri, kalau ibu dengarkan dulu, sang putri, kemudian ada terbesit di hatinya untuk bertemu dengan Sekar Arum. Nah, Sekar Arum kemudian ditemui oleh pangeran tersebut. Kemudian pangeran tadi menyatakan bahwa ia ingin mempersunting pangeran putri tadi. Tetapi putri tadi mau dipersunting atau menikah dengan Pangeran Jofilasta dengan satu syarat, yaitu pangeran harus menangkap. Siapa yang lolos? Berarti yang lolos konsentrasi. Lanjut nggak? Cukup. Jadi itu bukan konsentrasi. Saya mau mencoba cerita kalau itu palingan. Itu udah buat semuanya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas. Nah, budaya positif ini biasanya sudah ada di lingkungan sekolah kita itu dari mungkin sekolah ini berdiri, akan tetapi mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa itu adalah budaya positif. Nah, budaya positif di lingkungan sekolah merupakan kebiasaan berperilaku positif, merupakan kebiasaan berperilaku positif yang mencakup sikap atau perilaku maupun berkata oleh seluruh warga di sekolah. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid,
mandiri, kreatif, inovatif, refleksi, dan kolaboratif sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Oke, next, Pak. Nah, budaya positif yaitu seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Karena budaya positif tersebut dapat terwujud dengan penerapan konsep inti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi 5 kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga. Di sini nanti yang kita bahas, Bapak Ibu. Nah, ini adalah konsep inti yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama perubahan paradigma positif, ada 8. Yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga diskusi. Ini adalah semuanya konsep inti budaya positif. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma positif. Bapak Ibu harus tahu bahwa paradigma adalah cara pandang atau cara berpikir yang mendasari seseorang atau kelompok dalam memahami dan menginterpretasikan dunia. Jadi sederhananya paradigma adalah kacamata yang kita gunakan untuk melihat sesuatu. Kita sebagai guru pasti mempunyai paradigma yang berbeda tentang proses pendidikan maupun tentang murid, tentang guru, dan tentang lain sebagainya. Maka pada hari ini kita sama-sama menyamakan paradigma tersebut agar tidak ada sekat-sekat atau kotak-kotak dalam komunitas kita maupun dalam sekolah kita, Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, paradigma tersebut perlu kita samakan agar tujuan pembelajaran yang kita laksanakan di SMP kita dapat maksimal, Bapak Ibu. Next, Pak. Jelas dulu. Oke, next Pak. Oke, Bapak Ibu, perubahan paradigma yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat, kita sama-sama. Yang pertama paradigma tradisional ke paradigma konstruktif. Paradigma tradisional itu adalah pemikiran seseorang yang ketika ia sudah mengetahui sesuatu yang benar, maka dijadikan sebagai kebenaran mutlak, dan kebenaran dari orang lain dianggap salah di dalam pengertian umum. Kemudian untuk konstruktif, yaitu paradigma yang mana seseorang itu mencari kebenaran dari pengalaman dan pembelajaran. Tetapi ketika kita berubah ke dunia pendidikan, maka paradigma tradisional adalah cara mengajar guru yang teacher center. Artinya guru adalah pusat ilmu pengetahuan, pusat daripada segala pembelajaran. Artinya ketika guru itu tidak semangat, maka bubarlah semua pembelajaran. Dan ini harus kita ubah kepada paradigma konstruktif, yaitu paradigma kita bagaimana berpikir bahwa siswa itu belajar dari kompetensi diri mereka, pengembangan diri, kemudian dari pengalaman dan refleksi. Artinya kita berikan kebebasan buat siswa untuk belajar sebagaimana yang mereka butuhkan. Jadi kalau misalnya kita masuk dalam kelas, pelajaran saya misalkan PAI tentang bersuci, kira-kira semuanya dari bab bersuci ini kira-kira mau yang mana dulu yang kita belajar. Tapi kalau yang tradisional nggak bisa, guru datang, anak-anak kita harus belajar ini. Dah, ketika ada anak yang mengusulkan ini dan itu, maka itu dianggap sebuah pelanggaran. Maka kita tinggalkan paradigma tersebut. Artinya guru hanya sebagai fasilitator saja di kelas. Kita bukan teriak-teriak sampai suara habis serak, tapi guru hanya memberikan gambaran. Ini anak-anak yang harus kita laksanakan. Silakan kalian dari sendiri potensi kalian. Ketika ada permasalahan, tanya sama ibu agar ibu bisa bantu permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, paradigma pendidikan konvensional ke paradigma pendidikan digital, ya, yaitu banyak di antara kita yang mungkin sudah berumur kan, artinya kita sekolah di zaman-zaman dahulu yang mana bapak ibu guru hanya menulis di papan tulis,
kemudian kita suruh menulis, ketika bapak ibu guru yang tidak datang, maka ada siswa yang disuruh menulis dan hanya itu dilakukan terus menulis. Tetapi dengan paradigma yang digital, maka bisa dengan memanfaatkan teknologi terbaru, pengembangan teknologi. Karena menurut Ki Dewantoro, pendidikan itu adalah bagaimana siswa ini memiliki perubahan dari zaman ke zaman. Tapi jangan lupa ada namanya kodrat alam. Nah, zaman ini terus berkembang, maka pendidikan digital akan terus kita kembangkan. Kemudian paradigma belajar pasif ke paradigma belajar aktif yang dilakukan, yang kita rasakan zaman dulu. Maka saya yang umurnya sudah mungkin 36 ini masih merasakan itu. Bapak ibu guru di depan duduk, kemudian kita disuruh menulis, dan itu hal yang aktif atau yang pasif? Pasif, karena kita tidak bisa berkembang dengan cara seperti itu. Kita tidak bisa mengungkapkan ide, berkreasi, inovatif, karena kita terpaku kepada tadi itu paradigma guru yang masih nasional tadi. Oke. Kemudian paradigma belajar aktif itu adalah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ada namanya berdiferensiasi, kemudian ada pembelajaran problem based learning, dan satu hal lagi Bapak Ibu, paradigma tentang kurikulum maka terus berganti. Banyak di antara kita yang mengatakan bahwa kurikulum terus berganti menyusahkan Bapak Ibu guru, tidak efektif. Tapi ternyata setelah melakukan sebuah penelitian dan percobaan, kurikulum terbaru itu semuanya mengacu atau berpihak pada murid. Karena memang tujuan utama kita adalah murid. Bapak Ibu buat RPP karena murid, Bapak Ibu belajar di rumah itu karena murid agar pandai, Bapak Ibu membuat nilai juga karena murid. Semua yang kita lakukan itu karena murid. Makanya kurikulum sekarang itu semuanya bertolak ukur kepada murid. Tujuan kita murid. Jadi apapun yang dilakukan guru tujuannya untuk murid. Makanya kurikulum terbaru sebenarnya kurikulum yang paling bagus karena semuanya kembali kepada pemikiran Ki Dewantoro. Kemudian ada paradigma penilaian paradigma belajar individual ke paradigma belajar kolaboratif yang kita laksanakan dari kurikulum K13 sampai Merdeka. Semua problem based itu namanya apa? Model pembelajaran. Model pembelajaran kita semuanya ada collaboration, artinya di dalamnya ada berdiskusi, betul nggak? Nah itu sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan bahwa tidak ada lagi sekarang belajar individual, semuanya harus kolaborasi. Karena di dalam kolaborasi ini atau diskusi ini yang pertama dapat mengembangkan siswa itu untuk tidak egoisme, karena di dunia ini tidak hanya dia sendiri yang hidup. Anak akan bisa menghormati ide orang lain. Artinya ini sangat penting kita untuk paradigma. Oke Bapak Ibu. Kemudian paradigma penilaian tradisional ke paradigma penilaian formatif. Mungkin saya dan Bapak Ibu masih melakukan ini. Nah, mari kita sama-sama menyamakan paradigma tersebut. Paradigma tradisional adalah bagaimana anak itu terpaku pada nilai yang kita tetapkan atau KKM. Kalau anak-anak nilainya 50 nggak tahu kamu itu nggak pintar, kamu bodoh, kan beda. Ternyata di dalam kurikulum terbaru dunia pendidikan itu hal yang tidak benar, artinya kurang tepat. Yang benar adalah bagaimana kita melihat perkembangan siswa itu dari prosesnya. Kadang anak itu sudah melakukan yang terbaik, tapi hasilnya seperti itu. Karena paradigma guru dan guru berbeda. Menurut Bu Siska misalkan membuat sebuah desain itu harus detail ini dan ini dan ini. Tapi ketika nanti Bu Siska memberikan tugas karya kepada siswa, karya itu sudah 1 minggu full dia lembur untuk membuat itu yang terbaik bagi siswa. Tapi ketika dilihat oleh Bu Siska karena kualitasnya berbeda cara melihat seperti tadi, ini jelek, maka akan memunculkan kreativitas anak. Anak itu akan malas lagi untuk mengembangkan dirinya karena tidak dihargai apa yang dia usahakan.
Bagaimana caranya? Nanti akan ada penjelasan di sesi berikutnya. Kemudian paradigma ini sama ya, sama yang atas sama. Kemudian paradigma lifelong learning, pembelajaran sebanyak ayat. Artinya zaman saya masih SMP SD itu ada wajib belajar 9 tahun, terus berubah lagi wajib belajar 12 tahun. Nah kita rubah menjadi wajib belajar sebanyak ayat. Artinya belajar itu tidak hanya di bangku sekolah, tidak harus di formal ya, tapi boleh non formal itu melakukan pendidikan, mungkin di rumah dengan orang tua, dengan tetangga, atau ikut les dan lain sebagainya. Oke, Bapak next. Nah kemudian ada namanya paradigma dari kontrol Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu genggam tangannya. Oke. Genggam. Coba yang ini genggam, yang ini genggam, yang ini enggak. Ini genggam, ini genggam, ini enggak. Coba yang tengah, yang genggam tangannya, bayangkan bahwa di dalam tangan kalian itu ada sesuatu yang berharga yang Bapak Ibu jaga dan lindungi. Kemudian yang tengah, coba ibu-ibu ini rayu agar tangan ibu yang menggenggam ini terbuka. Bagaimana caranya? Silakan dirayu bahwa ibu saya kasih waktu setengah menit. Rayu. Bagaimana caranya? Ayo silakan dirayu. Gimana? Coba rayu. Bagaimana caranya? Bisa? Boleh dirayu. Atau dengan cara rayuan? Aduh, berhasil. Oke, sekarang tunggu Bapak Ibu. Oke, jadi ada namanya care control. Care control. Dari kita tadi, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan barusan ini? Oke, yang pertama, oke, kita baca dulu ya, kita baca. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerja. Dari Bapak Ibu lakukan barusan itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa manusia itu sebenarnya tidak bisa mengontrol manusia. Tidak ada seseorang pun yang dapat mengontrol saya dan Bapak Ibu semuanya. Yang ada adalah Bapak Ibu memberikan izin orang lain untuk mengontrol Bapak Ibu. Paham ya? Paham ya? Saya memiliki sebuah kontrol diri yang tidak ada orang lain itu dapat mengontrol saya, kecuali saya memberi izin orang lain untuk mengontrol saya. Suamiku tolong ambilkan galon. Itu sebuah kontrol dari seorang istri. Tergantung kita, apakah kita mengizinkan diri untuk dikontrol atau kita menolak kontrol tersebut. Paham ya? Jadi sejatinya tidak ada manusia yang bisa mengontrol manusia. Yang ada adalah orang tersebut memberikan izin untuk dirinya untuk dikontrol dengan cara sukarela atau dengan cara paksa. Oke. Dalam dunia pendidikan ternyata hal itu juga perlu kita pelajari. Kalau misalkan kita ingin mengontrol murid, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya murid ini mau atau rela mengizinkan dirinya untuk dikontrol, kan gitu. Betul kan? Oke. Stimulus perubahan dari stimulus respon, artinya kalau stimulus respon ini kita memberikan suatu stimulus, orang lain merespon. Kan seperti ini teman. Nah, aku ambil sama.
Nggak mau dasar orang aja. Nah sekarang kita ubah dari kontrol. Kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Artinya kita dulu yang memahami kebutuhan orang lain itu apa, cara pandangnya bagaimana. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ada namanya motivasi perilaku manusia. Siswa, kita, guru itu melakukan sesuatu ada motivasinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Tapi kita bisa memberikan izin pada diri kita untuk dikontrol. Pilihan kita yes or no. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tadi Bapak Ibu sudah di rayu-rayu kan, atau dipaksa-paksa dari dibuka tangan kan. Ternyata kolaborasi dan konsensus ini diskusi dan mencari kesepakatan, menciptakan pilihan-pilihan baru, mungkin dengan rayuan. Kalau kamu buka, saya kasih permen, kan gitu. Artinya kita tidak boleh memaksa seseorang, akan tetapi bagaimana caranya orang lain itu kontrol kita dengan sesuatu kolaborasi. Oh, kita aku punya apa di situ? Punya telur, aku punya ikan. Tapi berdua kolaborasi. Jangan maksa, itu tukar sama saya. Tukar, harus tukar. Nah, di antara kita itu masih menerapkan pada siswa. Ternyata tidak seperti itu. Nanti ada namanya cara menarik siswa yang melakukan pelanggaran. Walaupun saya belum melaksanakan itu, ini sebuah materi yang nanti kita coba kita lakukan bersama sekolah kita. Next, Bapak. Oke, kemudian yang terakhir dari bab ini adalah ternyata guru tidak dapat memaksakan murid sesuai keinginannya. Tidak bisa, karena murid mempunyai karakteristik atau kebutuhan yang berbeda. Kita nggak bisa. Bapak itu harus tahu kebutuhan murid yang mana. Nah, kebutuhan lain itu sudah sukses belum dipenuhi. Kalau belum dipenuhi, maka akan terjadi pelanggaran karena siswa ingin memenuhi kebutuhan tersebut. Makanya ada anak yang caper, yang dia melakukan kesalahan sengaja karena untuk memenuhi kebutuhannya. Nanti dibawa. Lanjut, Bapak. Oke, yang kedua adalah makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina atau belajar. Disiplin ini adalah berkonsentrasinya dari murid Sokrates dan muridnya Plato zaman dulu. Disiplin sendiri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Next, Bapak. Next lagi. Ya, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik itu secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru atau orang tua dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif. Disiplin itu sebenarnya di zaman dulu itu adalah pengembangan diri agar anak-anak itu menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Tapi di zaman sekarang berubah maknanya menjadi hukuman dan ketidaknyamanan. Artinya ketika seorang itu melanggar kedisiplinan, yang terjadi adalah hukuman, sehingga anak-anak harus tidak nyaman. Padahal seharusnya disiplin itu menjadikan anak itu mengembangkan potensi dirinya dan menghormati diri sendiri dan orang lain. Caranya bagaimana? Caranya kita sebagai seorang guru harus memberikan dorongan atau motivasi atau contoh pada mereka terlebih dahulu agar mereka memiliki disiplin tersebut. Oke, Bapak. Oke. Kemudian ini adalah salah satu contoh nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu buat di kelas ada nilai kebajikan tentang kelas misalkan. Kayak kalau masih jalan. Nilai kebajikan adalah sifat positif, Bapak. Balikan ini. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan kuliah ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama itu kebajikan. Ada namanya kesepakatan
peraturan kelas, kesepakatan kelas berubah menjadi pimpinan kelas. Nanti di berikutnya. Contohnya kebanyakan adalah profil pada Pancasila ini contohnya. Tapi masih banyak lain seperti mungkin dari kebersihan, kerapian, menghargai orang lain itu merupakan dari kebajikan yang harus ada di sekolah kita. Next Bapak. Nah, selanjutnya adalah bab kebutuhan dasar manusia. Ini yang kita bahas lebih lanjut. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, Bapak. Kemudian, ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, mungkin Bu Yusa di dalam kelas, anak-anak dilarang makan di kelas, itu dari kebajikannya kan kebersihan. Kalau ternyata anak ada yang melanggar, berarti mungkin dia sebenarnya mereka gagal dari kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan apa? Oke, lanjut next. Nah, kebutuhan dasar manusia itu dari mana Bapak Ibu? Ada bertahan hidup, ada kasih sayang, ada kebebasan, ada penguasaan, dan ada kesenangan. Next Bapak. Nah, bertahan hidup ada kebutuhan bertahan hidup bersifat psikologis. Contohnya itu kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain, kemudian teman, kelompok, guru, komunitas. Kemudian penguasaan ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, yaitu ingin diakui tentang kinerja atau prestasi. Kalau anak-anak itu sudah melaksanakan tugas Bapak Ibu, minta tolong untuk diapresiasi, bagus sekali. Tapi besok-besok ini gambarnya warnanya harus biru ya, kan ini lautnya coklat misalkan. Artinya tetap memberikan apresiasi walaupun nanti ada syarat di belakangnya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti, wah itu jelek sekali, kan nanti yang Bapak Ibu suruh, maka nanti akan hilanglah kebutuhan tentang penguasaan ini, yaitu diakui atas kemampuannya. Jadi anak-anak itu akan malas ketika Bapak Ibu suruh lagi. Dan tidak yang mau melakukan itu karena kebutuhan yang lain, mungkin karena takut dengan hukuman dan dapat nilai. Kemudian kebebasan adalah kemandirian dan pengendalian diri. Jadi kebebasan ini biasanya kalau dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu luangkan waktu untuk anak-anak ingin apa yang dipelajari tentang bab itu. Itu kebebasan anak-anak mau apa hari ini, mau diskusi tentang apa, gitu. Itu kebebasan. Kemudian kesenangan. Kebutuhan atau kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan dan bermain dan tertawa. Biasanya ini dilakukan ketika guru mengajar dengan tidak nyaman, anak-anak bosan, maka mereka akan berubah untuk mencari kesenangan dalam kelas. Mereka nakal, mereka lempar-lempar dan sebagainya. Next Bapak. Oke, ini ada kasus. Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Dia jawabannya seperti ini. Next, Pak. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka nyanyi. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Kebutuhan itu ada 5 ya Bapak. Ada 5. Ya. Bertahan hidup, terus Suka. kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, ingin diakui, terus ada kebebasan, dan terakhir ada kesenangan. Oke, terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal kan aku pakai jubah terlalu baru, kan anak SD kan gitu kan. Anak SD pun sama, ketika mereka ibu, ibunya diam aja. Anak sebenarnya hilang kebutuhan satu itu. Dan apa itu Bapak Ibu? Tuhan? Ada yang kasih sayang, ada yang Oke, terus. Aku bosen nih, masa belajar juga begini. Kalau kita mengajarnya nggak nyaman dengan siswa, maka siswa sama teman tuh kan ngobrolin. Aku bosen nih, masa belajarnya gitu aja, dengerin ibu guru terus ngoceh misalnya kan. Kebutuhan apa yang anak-anak ingin penuhi?
penguasaan. Oke. Aku sebel gambar tidak rapi, malah guru jadi teman di kelas nangis. Ini kalau baru, aku sebel gambar tidak rapi. Seharusnya, oh bagus sekali gambarnya. Besok gambarnya jangan gambar kucing ya. Kan kucing warnanya kayak gelap, gambar yang cerah aja, gajah kah. Tetap kita beri saran, tapi ada apresiasi. Kalau lagi kebutuhan dasarnya, Oke, lanjut. next. Oke. Ini apa ya, Bapak Ibu? Biasa. Yang pertama adalah kebutuhan kesenangan. Artinya anak-anak ingin memenuhi kebutuhannya tentang kesenangan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Kita harus beri kasih sayang kepada mereka. Kalau tidak, maka mereka akan caper. Nanti pas Bu Mary ngajar, aduh, WC, dan masih lain sebagainya. Terus ada kebebasan. Aku bosan, masa belajar cuma begitu aja. Artinya anak-anak ingin lebih daripada pelajaran yang Bapak Ibu guru berikan. Mungkin strateginya, model pembelajarannya, cara menyampaikannya, ada es breakingnya, es krimnya, dan es yang lain. Terus yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah dulu. Itu adalah penguasaan. Artinya ingin diakui terhadap prestasinya yang boleh dikerjakan. Mungkin gambarnya itu gambar terbaik bagi dirinya, tapi bagi guru beda. Kan guru sama anak paradigmanya berbeda. Kalau menurut anak-anak bagus, menurut Bapak Ibu bentuk bagus. Terus sebenarnya next. Oke. Terus tadi yang tadi udah ya, nanti ada pertanyaan di belakangnya. Motivasi perilaku manusia. Saya, Bapak Ibu, anak-anak itu ketika melakukan sesuatu pasti punya motivasi. Motivasinya apa? Mendorong individu untuk bertindak, melakukan aktivitas atau mencari tujuan tertentu untuk motivasi. Yang kita lakukan itu motivasi. Semua boleh bekerja, motivasinya apa? Iya, jujur saya tidak boleh. Saya juga bekerja, kalau kita juga boleh mencari nafkah. Nafkah, kan gitu. Oke, next Bapak. Nah, perilaku motivasi perilaku manusia ini ada dua yang dari eksternal Bapak Ibu, yaitu ketidaknyamanan atau hukuman dan imbalan. Semuanya. Yang kedua, ini dari internal, dari kita. Ini yang seharusnya, ini yang terbaik. Artinya Bapak Ibu itu mempunyai motivasi itu untuk menganggarkan diri Bapak Ibu sendiri. Yang pertama dan kedua, ini banyak di kalangan siswa itu yang ini dan ini, belum yang ini. Jadi tugas kita sebagai guru, bagaimana caranya agar anak itu termotivasi dari diri sendiri. Contohnya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat bahwa di kota-kota itu kalau misalkan ada polisi, takut nggak Bapak Ibu nggak pakai helm? Takut. Tapi ketika polisinya nggak ada, Bapak Ibu takut kan? Berarti Bapak Ibu bukan takut karena kecelakaan dan kepalanya pecah, tapi takutnya kepada Pak Polisi. Kalau kita rubah, maka yang terjadi seperti Dodi, seperti Ulimo, ketika mereka mancing saja di hutan, itu helm. Karena bukan teman polisi, tapi karena memang menjaga keselamatan. Itu sebenarnya ditekankan kepada siswa kita Bapak Ibu. Kebanyakan kita kan gitu, karena kita menghindari hukuman tadi, takut ditilang kalau helm misalkan. Atau dalam penghargaan Bapak Ibu misalkan melaksanakan sesuatu buat apa? Kalau sesuatu buat PR misalkan kan, dapat nilai dari kalau Bapak Ibu kerja dapat gaji, maka motivasi kita rubah nih untuk menghargai Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah memiliki jasa, maka gunakan jasa itu untuk kepentingan yang bermanfaat. Maka caranya menyampaikan pengalaman dan ilmu itu kepada orang lain, kan gitu. Adapun gaji itu adalah bonus kita dari apa yang kita lakukan, kan gitu. Tapi tujuannya kita ubah dulu. Dan kalau Bapak Ibu tujuannya untuk ibadah saja, maka yang terjadi kita akan biasa-biasa saja, tidak ada semangat yang luar biasa dalam melakukan sesuatu itu. Ya kan? Oke, next Bapak.
Nah kemudian di dalam motivasi ini ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Siswa itu sering kita lakukan hukuman, konsekuensi apa ini? Yang mana? Kebanyakan kita menerapkan hukuman. Padahal ternyata Bapak Ibu, ya kami dari pengalaman materi di CGP, ternyata hukuman itu hanya dapat membuat ketertiban itu jangka pendek Bapak Ibu. Dia tidak bisa merubah karakter jangka panjang. Maka ketika Bapak Ibu mempunyai anak Bapak Ibu dilarang berjudi, padahal Bapak Ibu yang berjudi, maka anak akan patuh sampai dia berani pada orang tuanya. Lalu kalau berani, dia berani itu melakukan itu. Ketika Bapak Ibu mengatakan bahwa anak-anak kalian tidak boleh merokok di lingkungan sekolah, oke, mereka patuh, karena kita hukum mereka ketika mereka merokok. Tetapi itu tidak merubah karakter Bapak Ibu. Ketika mereka sudah di sekolah atau di luar sekolah, mereka merokok. Yang bagus itu adalah restitusi yang terakhir. Kita mencari tahu permasalahannya, kemudian kita memberikan pemahaman agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu restitusi Bapak Ibu. Berarti kita ingatkan kepada mereka bahayanya, terus uangnya masih belum bisa mencari sendiri, maka itu nanti akan merubah karakter jangka panjang. Tapi kalau hukuman itu jangka pendek Bapak Ibu. Makanya kurikulum yang lama sekali itu sekarang yang menjabat nih, jadi anggota nih. Terjadi apa Bapak Ibu? Karakternya tidak tertanam sehingga nanti menjadi jabatan korupsi yang tidak adil. Tapi sekolah dulu kita takut sama guru kan? Betul nggak? Ada guru yang takut kita sembunyi karena hanya menerapkan hukuman. Dia tidak bisa merubah karakter jangka panjang Bapak Ibu. Hanya jangka pendek ketika Bapak Ibu ada di situ. Tapi ketika Bapak Ibu rubah dari hukuman ke konsekuensi atau restitusi, maka anak-anak akan merubah karakternya jangka panjang sampai dewasa pun mereka masih ingat bahwa ini tidak baik dan tidak boleh dikerjakan. Kita harus menjauhi itu. Tapi kalau hukuman tidak, dia hanya jangka pendek. Dan semakin anak-anak dihukum, maka akan semakin anak-anak mengulangi perbuatan tersebut. Karena manusia biasanya apa yang dilarang itulah yang menjadi tantangan semuanya. Terus bagaimana konsekuensi Bapak Ibu? Kalau hukuman tidak terencana tiba-tiba, kalau konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Makanya ketika Bapak Ibu ada di kelas, ada namanya keseruan kelas. Anak-anak, kalau kita makan di kelas, ketahuan kira-kira kemarin apa ya peraturannya? Jadi kita nggak perlu tahu makan kita dosa. Mereka akan mendukung dirinya sendiri kalau sudah konsekuensi. Oh iya Pak, di catatan saya kemarin itu kalau makan itu disuruhnya ke WC atau yang teras. Kita nggak perlu ngomel-ngomel, nggak perlu marah-marah. Artinya anak-anak sudah dapat mendukung diri mereka sendiri kalau ada kesalahan. Itu yang kita terapkan dalam perubahan karakternya. Tapi hukuman itu nggak bisa merubah karakter Bapak Ibu. Dia hanya merubah tindakannya saja waktu itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi yang tidak dilibatkan. Kita nggak tahu anak disuruh ngapain karena menurut kita udah kamu di WC. Padahal di peraturan tidak seperti itu. Maka kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap akan tetapi sesuai dengan peraturan yang disepakati. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Kalau konsekuensi, kalau eksekusi, proses memperbaiki kesalahan pada kondisi murid yang melakukannya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menemukan dan mencari solusi sendiri. Jadi ini kita cari solusi, kemudian kita berikan arahan. Kalau ini adalah apa yang sudah disepakati di dalam kelas atau sekolah, ada bukti nyatanya. Jadi guru kalau menghukum itu sudah ada undang-undang. Kayak polisi, kamu KUHP pencabulan, ada nggak masalahnya Pak? Ada, sekian. Laksanakan. Kalau nggak ada, bebas ya. Gitu. Harus ada bukti nyata
Kalau hukuman hanya sepihak, jadi biasanya otoriter di raja-raja. Oke, Bapak Ibu. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi saja, dan semuanya sudah ada Bapak Ibu buat di dalam peraturan itu. Jadi anak-anak itu sudah tahu apa yang mereka akan kerjakan kalau melakukan hal tersebut. Wah, aku terlambat nih. Terus kenapa? Kan kalau terlambat disuruh angkat kaki atau nyuci atau misalkan apa yang bernuansa membangun dan belajar. Kalau hukuman tidak ada pembelajaran di dalamnya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, karena mereka tahu tentang kesalahan dia dan menghukum dirinya sendiri. Anak membenci kedisiplinan, anak akan menghargai kedisiplinan karena mereka sendiri yang membuat. Itulah pentingnya kita membuat kesepakatan kelas. Anak itu menghargai tentang disiplin. Kalau yang hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Wah, disiplinnya paling benci. Berarti kalau gurunya galak. Kemudian kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan, mereka yang membuat sendiri kan mereka yang mengerjakan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, hukuman. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan pada hukuman. Siapa yang buang sampah di kelas nih? Enggak ada yang, karena Bapak Ibu hukum. Tapi kalau konsekuensi, mereka akan sadar bahwa kalau melakukan sesuatu itu ada sanksinya, dan itu sebuah hukum alam yang tidak bisa dipisahkan. Sebab akibat melakukan suatu kebaikan dapat kebaikan, kesalahan akan dapat sanksi itu. Kemudian anak belajar marah, rasa bersalah, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, sementara. Jadi hukuman dan konsekuensi di dunia pendidikan sekarang lebih mengarah kepada konsekuensi. Konsekuensi ini bisa kita buat di dalam kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi anak-anak dilibatkan. Anak-anak, kalau anak-anak itu buat PR, enggak buat PR, hukumannya apa? Ayo kita apa? Kalian mau ngapain kalau enggak main PR? Pak, lari lapangan, Pak. Maka kita buat kesepakatan. Ketika hal itu terjadi, situ Kimin ternyata nggak buat PR, tinggal buka buku undang-undang kita di kelas. Ayo yang nggak buat PR, apa yang kita sepakati bersama, anak-anak. Oh iya Pak, yaudah aku lari deh. Yang kemarin saya suruh lari, saya nggak mau itu lari, karena sudah ada tertulis dalam buku mereka masing-masing. Maka mereka harus sendiri. Terus saya suruh mereka larinya yang lagi, dan saya kurangi. Lanjut Pak. Oke, menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak sekali. Ini ada hukuman atau seperti Bapak Ibu? Ayo jawab. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena merawat adik sekolah, waktunya hukuman. Apa? Lanjut. Meminta murid push up 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker, hukuman atau konsekuensi? Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum senggol, hukuman atau konsekuensi? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Menyuruh murid lari keliling lapangan basket hanya 2 kali karena terlambat di pemanasan. Pelajaran Kejirokan dan Thailand. Kejirokan. Jadi ini jawabannya Bapak Ibu. Menyuruh murid mencatat itu hukuman. Menyuruh murid keliling lapangan basket karena terlambat, hukuman. Meminta murid pusat sebanyak 15 kali, hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas bermain coret, konsekuensi. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena minum senggol, konsekuensi. Meminta murid mengenakan sepatu seharian, hukuman. Menyuruh murid mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali, konsekuensi.
Jadi bisa bedakan mana konsekuensi dan lanjut Pak. Oke, lanjut Bapak Ibu. Posisi 5 kontrol. Masih berapa lagi ya? Ada 4 lagi ya? Jam berapa Pak? Oh, jam 8. Tadi kita kan posisi kontrol seorang guru Bapak Ibu. Kontrol kan saya suaminya guru bahasa Inggris. Kontrol. Kalau salah biar dia malu. Oke, Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu itu ada di posisi mana? Pasti ada di posisi salah satu. Ini yang terendah Bapak Ibu. Kemudian ini yang nomor 2 Bapak Ibu. Ini yang 2 ya. Membuat masalah. Baik. Ini yang nomor 3 Bapak Ibu. Tingkatannya ya. Ini yang nomor 4 dan ini yang paling tinggi. Kontrol Bapak Ibu yang paling tinggi seperti di sini. Berarti Bapak Ibu sudah bisa menjadi kepala sekolah, pengawas, bahkan petani. Kalau masih di sini kita hanya sebagai seorang penghukum sipir. Oke. Ada penghukum Bapak Ibu guru. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya perkataan yang biasa kita ucapkan sebagai penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Itu biasanya penghukum kan. Kamu selalu salah, di mata saya selalu salah kamu. Siapa sih yang bicara itu kan? Enggak pernah benar, salah terus pokoknya. Terus selalu yang terakhir selesai nih. Mungkin ini selalu yang terakhir nih. Ini biasanya penghukum nih. Artinya penghukum itu kata-katanya saja biasanya itu membuat siswa itu udah down, udah nggak semangat lagi, malah kalau karena nilai karena mengaku lulus sekolah juga. Terus guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar kemudian bisa berhasil, ini cara dia. Jadi kalau penghukum ini, Bapak Ibu dalam posisi ini, berarti Bapak Ibu itu beranggapan cara Bapak Ibu yang benar. Nggak ada cara lain yang benar. Cara Bapak Ibu yang benar. Ini Bapak Ibu berarti posisinya hanya sebatas penghukum. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Biasanya kalau sama anak nangis, jadi Bapak Ibu posisinya ini. Kita bisa kembali ke posisi pemantau, posisi teman, posisi penghukum, bisa kemudian ke manajer. Bisa kita kembali ke posisi bawah untuk meningkatkan posisi kita ke manajer tadi. Boleh. Kemudian contohnya nih, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai pembuat merasa bersalah, Ibu kecewa sekali sama kamu. Ibu kan sudah mempercayakan sama kamu. Ibu kalau kamu bisa, sudah yakin, Ibu sudah percaya 100%, maka anak akan merasa bersalah. Kemudian menangis dan mengakui kesalahannya. Kan itu. Biasa ini guru BK. Kalau guru BK belum bisa membuat anak menangis, berarti belum bisa nih jadi kontrol seperti itu. Terus belum Pak, masih tadi Pak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini hari ini iya Pak, saya tidak apa. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat mencuri misalkan, kira-kira kamu malu nggak? Orang tua sedih nggak? Buat anak-anak merasa bersalah terhadap pelanggaran yang dilakukan. Ini sebenarnya dilakukan untuk menangani anak-anak yang melakukan pelanggaran. Bapak Ibu pada kelas kalau ada pelanggaran, Bapak Ibu harus jadi kontrol yang mana dulu. Nanti baru penyelesaian masalahnya. Kontrolnya dari apa dulu? Next Bapak. Kemudian Bapak Ibu jadi teman. Kadang saya melihat Bapak Ibu ada yang jadi teman. Anak-anak itu merasa nyaman sama Bapak Ibu guru. Dalam posisi ini, guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi orang. Jadi siswa itu agar mau kita kontrol, itu kita dalam posisi teman bisa agar anak, ayo masuk. Kalau nggak masuk, itu ada bu ini nanti, ayo masuk.
Nah, itu kita dalam posisi teman. Tapi jangan menjual nama guru yang lain. Misalkan, contoh yang saya katakan, ayo bantulah demi bapak ya, tolonglah. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, cobalah kerjakan nih halaman sekian. Jadi bapak ibu posisi kontrolnya sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Misalkan ada anak-anak masuk, telat nih, Bu Siska jadi guru pas ketika itu, langsung telat. Kenapa telat? Hah? Atau udah bermain? Kan enggak kan? Ya. Tapi kalau jadi teman, ya sudah nggak apa-apa. Dulu nanti setelah ini, setelah itu ya. Jadi bapak ibu kontrol jadi teman. Bapak ibu dulu persilakan dulu mereka belajar. Oke, silakan dulu nanti setelah ini setelah pembelajaran ya baru kita gali kenapa dia terlambat. Oke terus, Pak next. Terus yang nomor 4 pemantau. Yaitu dalam proses pemantau ini bapak ibu ini harus mempunyai peraturan yang bapak ibu catat atau hafal. Ketika anak melakukan kesalahan, maka bapak ibu guru bisa memberikan penyampaian, ayo kemarin hukumannya apa kalau telat. Itu berarti bapak ibu harus pemantau. Dengan menggunakan sanksi atau sanksi kita dapat memutuskan hubungan dari kita dengan murid. Dalam memantau ini, bapak ibu harus memiliki catatan, stiker, catatan, daftar cek, posisi. Pokoknya peraturan yang dibuat di sekolah, bapak ibu harus apa dan harus memiliki dan memegang. Jadi bapak ibu dalam posisi kontrolnya memantau. Jadi tidak hanya memberikan sanksi kepada anak-anak, tapi lihat dulu mana kayak polisi, mana siswa yang melakukan pelanggaran. Oke, kita buka buku pelanggarannya. Apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira berbuat kayak gini, apa hukumannya? Maka bapak ibu kontrolnya sebagai pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita harus hafal. Kemarin kan sudah disampaikan sama siswaan bahwa kalau kalian tidak mengerjakan PR atau terlambat, sanksinya ini. Jadi bapak ibu dalam kontrol pemantau. Yang terakhir yaitu manajer. Lanjut Pak. Ini yang paling tinggi bapak ibu. Manajer ini adalah kontrol yang paling tinggi. Bapak ibu guru seharusnya semuanya jadi manajer. Tapi saya sendiri masih dalam posisi mungkin teman atau membuat merasa bersalah. Atau mungkin saya sebagai hukum yang paling dasar bapak ibu. Artinya tingkatan yang paling rendah. Nah, dalam manajer ini posisi guru di mana berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid dari dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau anak-anak salah, bapak ibu tidak langsung mendukung, tapi bersama-sama dengan murid mencari solusinya. Kalau siswa diminta ikut andil dalam menyelesaikan masalahnya, itu siswa ingat selamanya sampai anak tua, sampai siswa tua. Ingat itu, bapak ibu dari diselesaikan secara bersama-sama. Oh, kamu melakukan karena apa? Seperti yang kemarin saya buat video itu kan sama si Dawi. Oh, ternyata karena jalannya becek. Karena anak-anak melakukan sesuatu itu bisa ada alasan, entah alasannya positif atau alasan negatif. Jadi kita mencari bersama-sama dengan siswa. Ini yang paling tinggi kontrol bapak ibu. Maka jangan bapak ibu sebagai diktator, siswa harus ikut dengan aturan kita, tetapi kita juga harus mengikuti aturan dari Kemendikbud dari kurikulum. Artinya ada kontrol yang harus kita tingkatkan. Ketika bapak ibu masih jadi pemantau, ayo kita menjadi manajer. Nah, seorang manajer berkata dalam keseharian apa yang kita yakini atau dalam kesalahan kelasnya. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman dan marah kepada anak, tapi memberikan pemahaman dulu kepada anak bahwa yang dia lakukan itu salah. Jangan langsung ketika ada anak yang kesalahan langsung dipukul. Kemudian jika kamu meyakininya, maka kamu bersedia memperbaiki hal tersebut. Yuk kita sama-sama mencari solusinya, kita perbaiki bersama-sama. Biasanya guru BK ya.
kita belajar sama Bapak Ibu Arta, guru BK. Oke, next Pak, tidak oke. Jadi ini adalah pendukung, membuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi kalau pendukung itu sukanya menghardik, menyindir, kamu tuh dasar. Jadi kalau teman bersalah tuh berceramah, nanti saya berceramah dan mengatakan seharusnya itu kecewa sama saya, seharusnya itu nangis. Kemudian ada teman membuat kekerasan untuk muridnya. Jadi untuk kita bantu menyelesaikan masalah ketika ia memiliki permasalahan dengan guru lain misalkan. Kita teman, nanti ibu, ya udah nanti ibu ngomong sama gurunya ya. Yang penting kamu jangan ulangi lagi. Lihat beritas sebagai kontrol teman. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur terhadap apa pelanggaran siswa. Kira-kira pelanggaran siswa ini berat, sedang, ringan, dan tak terjadi apa-apa. Manajer mengajukan pertanyaan gunanya untuk mencari solusi. Kalau bahasa kami itu apa namanya? Coaching. Coaching, ya, buat ya. Coaching itu artinya kita apa ya? Coaching. Ada waktu itu. Oke, jangan. Oke, ini dua lagi, betul lagi. Yang kedua yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kumpulan nilai, aturan dan harapan global bersama yang disepakati oleh seluruh anggota kelas, baik siswa maupun guru. Ini seperti sebuah perjanjian yang tertulis yang menjadi pedoman. Namanya keyakinan kelas. Cara membuatnya, lanjut Pak. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Oke, lanjut Pak. Oke, biar tidak dilihat kegantengan. Oke, keyakinan kelas dalam kumpulan nilai atau prinsip disepakati bersama. Kalau peraturan kelas, serangkaian aturan yang harus diikuti oleh semua anggota kelas. Terus biasanya kalau peraturan kelas itu dibuat siswa tidak dilibatkan. Tapi kalau keyakinan kelas itu siswa dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan itu. Jadi urutannya gini Bapak Ibu. Siswa disuruh membuat peraturan kelas. Siswanya buat ya. Siswa dilarang makan di kelas. Kita buat mereka membuat sendiri. Anak-anak sekarang buat larangan untuk kalian sendiri. Nanti pasti anak tuh kalau mereka tulis ya, siswa dilarang tidur di kelas. Siswa dilarang lempar kertas. Atau kalau pakai suara, ayo apa lagi? Oh, siswa dilarang tidur, ya? Tidak apa-apa. Itu namanya masih peraturan. Itu masih peraturan namanya. Nah, peraturan tersebut nanti akan kita jadikan kalimat positif. Dari peraturan ke positif itu yang namanya kesepakatan. Kita sepakati bersama-sama. Dari peraturan kita jadikan kepada kalimat positif namanya kesepakatan kelas. Jadi arti perbedaan kesepakatan dan keyakinan. Jadi kalau kesepakatan itu adalah proses perubahan dari peraturan kepada kalimat positif atau hal apa-apa saja yang dilarang di kelas, kesepakatan kita sama murid. Apa dilarang di kelas, anak SD kelas 1 kan? Nggak usah itulah berarti kan disepakati. Pak, gimana kalau dilarang minum? Oke, kesepakati. Itu namanya kesepakatan kelas. Ini sama ini namanya kesepakatan. Kalau sudah jadi Bapak Ibu, ini sudah kita ubah kepada nilai kebajikan, maka berubahlah jadi keyakinan kelas. Artinya peraturan itu kita yakini, kita kerjakan, kita laksanakan, itu sudah keyakinan. Prosesnya seperti itu. Jadi anak-anak semua aja buat seperti itu. Dilarang. Ini udah keyakinan ya, yang tadi pas sebelumnya. Oke, dilarang jadinya makan di selasa kelas. Artinya ini kan negatif.
Bapak Ibu perlu tahu bahwa menurut penelitian sesuatu yang dilarang itu membuat otak itu merangsang adrenalin. Paham? Jangan. Maka akan muncullah sifat rasa penasaran yang menyebabkan adrenalin perilaku itu meningkat. Jadi dari larangan makin semangat. Apa sih? Oh, anak pun sama. Anak-anak kalau dilarang membuang sampah dalam otak anak-anak ini menimbulkan adrenalin, tapi nggak sadar mereka kan dalam tubuh jantung berdetak aja kita nggak sadar. Sadar nggak? Nggak sadar. Belum kita lagi. Oh iya. Kalau lagi ngobrol lagi, saya nggak merasa jantung saya goyang-goyang. Artinya sama. Adrenalin itu akan muncul ketika ada sesuatu yang membuat anak penasaran, anak dilarang. Maka rubah kalimat negatif ke positif. Jangan dilarang lagi. Dilarang masuk, pasti lagi. Kok nggak boleh masuk ya? Coba anak-anak balik anak saya boleh itu. Kalau dilarang, kan jadi. Saya harus ganti kalimat itu. Dilarang kan jadi, serius. Karena anak-anak itu bahkan kita itu lebih suka tantangan. Ternyata dalam tubuh kita itu ada namanya rasa bosan, sehingga perlulah ada peristiwa baru atau rangsangan untuk melakukan sesuatu yang lain. Namanya apa ya? Penasaran ya. Penasaran kemudian menyebabkan adrenalinnya meningkat. Maka dari larangan nanti justru semangat yang melakukan itu. Kita ubah datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, kemudian dilarang berkelahi, saling menghormati tentunya. Ini perubahan itu yang kesepakatan. Yang lanjut Pak. Dilarang merokok. Dilarang merokok seharusnya kata-katanya apa? Bukan suasana apa nih? Kalau dari ini, aku lihat di rumah sakit, ruangan bebas rokok. Ya, kalau rokok boleh mungkin ada, tapi kalau di api di Sumat tidak boleh kan? Di Sumat itu dinyalakan, menyala banggur. Oke, jadi kalau dilarang merokok kita ubah ruangan bebas asap rokok. Itu ya, kita ubah semua boleh. Belajar ini mencontek seperti ini. Belajar mandiri ya, belajar mencontek, belajar mandiri atau sendiri. Belajar mandiri ya. Jangan nyantai. Ya. Belajar mandiri ya. Belajar sendiri. Kerjakan sendiri. Berarti menyontek kita rubah kalimatnya belajar sendiri. Kerjakan sendiri. Paham ya? Ini menurut ilmuwan loh ya. Menurut ilmuwan memang seperti itu. Artinya ada otak-otak lagi. Ada kerja otak yang kita nggak sadar bahwa ini mempengaruhi mereka. Lanjut Bapak. Yang terakhir adalah segitiga yang terakhir nih. Ya Pak ya, terakhir ya. Namanya segitiga restitusi. Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka yang tadi yang diceritakan di tadi. Kembali kepada teknik kelas, menunjukkan budaya positif dalam diri akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Namanya segitiga restitusi. Biasanya ini dilakukan ketika anak melakukan kesalahan. Jadi kalau Bapak Ibu itu ada anak siswanya kesalahan, maka gunakan ini loh. Saya sudah gunakan tapi kemarin hanya acting aja itu jauh. Ya, seperti itulah kira-kira. Dulu itu harus dapat menggali siswa, namanya coaching, menggali siswa untuk melakukan kesalahannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Artinya siswa itu sudah melakukan kesalahan ini, ya kan? Sudah melakukan kesalahan, maka kita stabilkan identitasnya dengan suatu pertanyaan. Next Pak. Pertanyaannya tentang stabilizer the identity. Misalkan siswa sudah melakukan pelanggaran, kita bawa ke ruangan Bu Mary sebagai eksekutornya misalkan. Kemudian hal yang pertama kita tanya itu
nggak apa-apa betul salah, nggak apa-apa. Tapi nanti ada lanjutannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga dulu nampak seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Ini yang pertama nih, menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik menjadi siapa yang salah. Kalau misalkan kelahi itu, ada anak kelahi, Bapak Ibu tuh nggak tertarik mencari tahu siapa yang salah. Bapak ingin hanya mencari solusi dalam permasalahan ini saja. Ini berarti menstabilkan identitas. Berarti anak-anak ini sudah tahu posisinya masing-masing nih. Nggak ada apa-apa. Manusia itu nggak ada yang benar. Jadi sebelumnya anak-anak ini belum mau memberikan kebenarannya nih. Kita dari dulu. Namanya kita coaching. Kemudian next Pak. Yaitu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan tadi, di dasar kebutuhan manusia, ternyata siswa melakukan pelanggaran itu pasti ada kebutuhan yang terpenuhi. Bapak Ibu seharusnya memenuhi itu. Misalkan ada kasus si Jono ini suka ngambil makanan temennya. Bapak Ibu jangan langsung marah. Mungkin boleh jadi ada kebutuhan yang terpenuhi. Apa itu? Bertahan hidup. Dia lapar. Seorang manusia ketika dia lapar, apa yang dia lakukan? Itu namanya begitu. Maka kita harus cari dulu apa sih masalahnya. Masalahnya apa? Kita cari tahu dulu masalahnya apa. Contoh kalimat pertanyaannya, padahal kamu bisa keluar lebih dulu dari dia. Kalau misalkan anak-anak berkelahi ya, misalkan ada nama Dianti dan Asih rebutan makanan misalkan. Si Dianti ini punya makanan, ternyata direbut sama si Asih. Kemudian si Dianti ini juga mejanya. Meja sih Asih. Maka yang pertama itu kita bertanya kenapa dia tahu nggak? Saya paling kemarin enggak Pak. Nah Bapak kemarin dengar saya sama si Asih. Iya Pak. Terus apa yang kamu lakukan sama si Asih? Bukan kerjanya Pak. Maka kita dapat mempertanyakan, boleh jadi kalau Bapak jadi kamu, Bapak ya kan? Masa punya kamu makanan yang direbut sama Asih? Itu berarti validasi tindakan yang salah. Artinya tahu kalau salah, tapi kita jangan memberitahukan bahwa jangan begitu. Jangan. Namanya validasi tindakan yang salah. Nanti anak-anak akan tahu kesalahannya sendiri. Terus kamu pasti punya alasan kan? Kalau itu jual apa? Baru dia cerita tentang apa yang terjadi. Kan tadi aku belajarnya Pak, terus aku tuh lewat, masa dia? Berarti apa yang kita sampaikan itu dapat memicu anak untuk menggali kesalahannya sendiri. Awalnya dia nggak akan ngaku, lama-lama akan ngaku. Namanya tiga fungsi. Kita sama-sama belajar. Saya kemarin hanya ini saja, tapi seharusnya itu dilakukan ketika anak-anak betul-betul punya masalah. Cari satu anak yang punya masalah, kemudian kita buat penjelasannya seperti ini. Ini sudah mendapat penelitian dan sudah diuji Bapak Ibu. Artinya sudah tak zaman lagi kita memberikan hukuman langsung tanpa anak-anak bisa membela diri. Anak-anak itu harus diberi kesempatan untuk membela diri. Ketika ada kasus Siska misalkan membunuh si Jopi Lasta misalkan, tidak serta-merta seorang polisi itu langsung memukuli, menganiaya, ya kan? Karena diberikan kesempatan untuk membela diri melalui pengacara maupun kesaksian yang lain. Betul jika kamu yang membunuhnya? Enggak. Maka tugas polisi menggali itu. Enggak. Masa kamu salah Jopi dari orang di mana? Maka polisi menggali informasi. Sama kita juga menggali informasi itu. Enggak langsung menjustis anak-anak. Oh kamu dasar tanpa anak.
tidak seperti itu lagi sekarang. Oke, karena ketika hukuman itu dilakukan, anak-anak patuh ketika itu saja, jangka pendek, patuhnya jangka pendek. Kalau udah besar, dia jadi preman. Maka anak sekarang di sekolahan, iya guru, iya udah lulus, udah rambut pirang, ini ada rantai kucing, rantai duduk semua, dan berarti ada salah dalam proses pembelajaran kita. Seharusnya semakin anak-anak itu jauh dari kita, dia akan ingat, oh iya ya, kata Bu Asi dulu, nggak boleh mencuri, nggak boleh makan sambil berdiri, karena prosesnya benar. Ini teori, kita akan bersama-sama begitu ya. Oke, next yang terakhir. Ini terakhir. Oke, menanyakan ke kita Bapak Ibu. Setelah kita tahu mencari solusinya, dia sekarang kan kamu tadi pakai somasi, kira-kira mau nggak mencari solusi sama-sama? Iya Pak, mau. Caranya gimana? Boleh jadi kamu nanti dulu yang sama orang ya, kamu laporan ke Bapak Guru. Artinya ada solusi di situ. Ada solusi dari kita agar tidak anak-anak besok hari ketika hal itu terjadi lagi. Kemudian mengingatkan keyakinan. Inilah yang kita lakukan. Anak-anak itu kalau kesalahannya dan konsekuensinya. Oke, apa yang kita percaya sebagai keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kami mau jadi kelas apa, atau peraturan apa yang telah disepakati, hukuman apa saja yang akan diterima kalau kamu melakukan ini, itu adalah menanyakan keyakinan. Ayo dia di kelas kita kalau kelahi apa konsekuensinya? Guru pulang kan misalkan, ya besok kami jangan ya. Artinya anak-anak kita beri hukuman tapi dengan sukarela gitu. Ya, sampai sini lanjut Pak, next. Kelebihan sinergi, fokus pada perbaikan, membangun tanggung jawab dengan meningkatkan harga diri, kemudian membangun hubungan dan melibatkan individu dalam proses perbaikan. Ini dapat membantu memperkuat hubungan antara orang tua, guru dan anak-anak. Oke, next Pak. Next lagi. Oke, sekarang sudah selesai Pak saya sampaikan. Umpan balik, saya ingin Bapak Ibu guru memberikan umpan balik atau pertanyaan terhadap apa yang telah saya sampaikan. Umpan baliknya kira-kira ada apa saja, atau refleksi Bapak Ibu guru, atau mungkin pertanyaan seperti apa kita selesaikan bersama-sama. Terima kasih Pak untuk waktunya, presentasinya. Nah, untuk umpan balik dan pertanyaan, saya persilakan kepada audiens, Bapak Ibu guru yang ada di sini, bisa satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Dan Soalnya saya Bapak, silakan Bapak atau Ibu, monggo. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Kalau saya tak bertanya sendiri Pak, refleksi diri Iya. ya. Siap-siap. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Hukum tadi, ya dari proses apa tadi, yang kontrol diri, masih yang bisa merefleksi diri, ternyata saya mungkin masih di tahap yang bawah, mungkin keseringan untuk memberi hukuman dengan siswa, tanpa memikirkan nanti hukuman pendek untuk kedepannya atau memikirkan kedepannya atau setelah lulus nanti mereka akan seperti apa. Itu refleksi diri. Terus untuk yang paradigma perubahan mungkin dari diri sendiri ingin mengadakan perubahan, tapi terkadang ada hal-hal yang membuat atau situasi kondisi di sini yang akan susah untuk kita melakukan perubahan itu. Mungkin itu hanya refleksi diri saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ibu Yusa, terima kasih Bu Yusa atas waktu berikan untuk umpan baliknya ya. Ada yang lain Bapak Ibu guru yang ada di sini? Mungkin Bu Elvina Atau Bu Mary, Bu Aka? tapi udah paham ya kira-kira ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya berikan sedikit ulasan
yang mana untuk budaya positif yang disampaikan Bapak Muhammad Widodo di sini luar biasa. Kita berikan aplaus dulu buat beliau. Karena di sini untuk budaya positif sekolah mungkin kebesaran yang mungkin besarnya itu belum kita laksanakan, ya. Di mana di sini Bapak Muhammad Widodo memberikan ulasan mengenai budaya positif sekolah, yang mana adalah tujuannya satu kepada murid atau siswa, ya. Yang mana di sini kita perlu kerjasama dalam budaya positif di sini perlu kerjasama Bapak ya, kerjasama kolaboratif antara siswa, antara guru, mapel, wali kelas yang paling utama yang ini, terus guru BK, terus ada lagi wakil kesiswaan, dan terakhir adalah pada kepala sekolah. Jadi intinya di sini dari Bapak Muhammad Widodo tadi disampaikan bahwasannya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang namanya budaya positif ini tujuannya adalah satu, untuk siswa, dimana kita insya Allah semoga bisa melaksanakan apa yang tujuannya adalah untuk siswa, dimana siswa ini kita kontrol seperti apa? Yang paling utama, paling ideal ya, dan tadi Bapak bilang adalah bagian manajer. Walaupun terkadang kita kembali lagi ke tingkat satu ya Bapak ya, tingkat satu yaitu pembentuk. Jadi kita berharap kita bisa menjadi seorang manajer yang mana nantinya adalah kita menjaga kehidupan bangsa, terus siswa itu tidak trauma, Bapak ya. Jadi paling utama adalah budaya positif di sini tujuannya adalah untuk murid atau siswa. Yang dulu dari pemaparan dari Bapak Muhammad Widodo, ada yang mau ditambah Bapak? Enggak ada lagi ya. Tapi Bapak Ibu sudah mulai paham ya. Oke, siap kalau misalkan kita laksanakan di sekolah kita? Siap. Oke. Kalau nanti ada kendala, paling tidak kita laksanakan dimulai di kelas kita masing-masing dulu ya. Kalau belum bisa dilakukan secara keseluruhan di sekolah, mari kita lakukan di dalam kelas kita masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak mungkin bisa ditutup. Terima kasih Bapak. Oke, untuk kegiatan diseminasi budaya positif tahun Bernegara angkatan 11 oleh beliau Bapak Muhammad Widodo SPDI, saya tutup untuk sekian ya. Kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya, pada pemateri yang bebas di sini. Semoga kita bisa melaksanakan hal yang positif dari pertama kita belajar tentang keyakinan kelas sampai ke kita kontrol kita sebagai seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati,
Produksi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak